Nomor 14. Alasan utama auditor independen untuk mengumpulkan bukti adalah alasan utamanya nih. Yang A, menemukan fraud atau kecurangan. Yang B, mengevaluasi kinerja manajemen. Yang C, sebagai dasar untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan. Yang D, jawaban A, B, dan C benar. Oke. Jadi sebenarnya kalau soal seperti ini pasti kita akan terjebak. Pasti beberapa orang akan berpikiran bahwa ya jawabannya yang D, bahwa semua ini ya pernyataan tepat gitu. Ketika kita nemuin kecurangan, pasti kita mau kumpulin bukti audit nih. Nah, kemudian ketika kita mengevaluasi kinerja manajemen, ya kita butuh bukti audit. Tapi teman-teman, sebenarnya jawaban yang paling tepat itu C, di mana kita butuh bukti audit, kita mengumpulkan bukti audit itu karena kalau kita mau memberikan opini, maka kita harus punya bukti gitu. Jangan hanya, nggak mungkin seorang auditor memberikan opini hanya berbasis pada penilaiannya semata gitu. Jadi tidak ada bukti di dalamnya. Nah, ini dasarnya tuh dari sini sebenarnya. Karena tujuan kita mengaudit itu kan untuk memberikan opini ya terhadap laporan keuangan, walaupun ada beberapa kegiatan audit yang ternyata itu tidak menghasilkan opini ya. Artinya memang kliennya itu tidak memerlukan opini kita gitu. Kita hanya diminta untuk mengaudit. Ada juga, tapi sebagian besar kan kita memberikan opini nih. Jadi sebenarnya bukti audit itu dipakai untuk dasar kita memberikan pendapat tadi, opini kita. Oke. Cukup jelas ya. Nomor 15. Proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi dan keekonomisan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang atas hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini merupakan pengertian dari nah ini itu kita lihat gampang sebenarnya. Ada kata proses yang sistematis. Dari awal aja kita udah bisa menebak gitu. Ketika ada kata proses atau seperti langkah-langkah gitu, maka ini tentu sudah menjadi pengertian dari audit operasional. Karena operasional itu ya berkaitan dengan prosesnya gitu. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 16, sorry. Audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan klien untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya hasil audit disampaikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak. Nah, ini merupakan pengertian dari audit atas laporan keuangan dong, tentu aja. Ada juga nih clue-nya ini. Dilakukan oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan. Maka ini adalah audit atas laporan keuangan gitu. Nomor 17. Dibandingkan dengan auditor eksternal, seorang auditor internal lebih menaruh perhatian pada jadi auditor itu kan kemarin ya ada auditor eksternal, auditor dari luar, ini yang dibawahi oleh sebuah kantor akuntan publik, dan ada auditor internal, dia bekerja di dalam perusahaan tersebut, maka disebut dengan auditor internal. Nah, kalau seorang auditor internal itu dia pasti menaruh perhatian terhadap apa? Yang A, pengendalian administratif internal. Ini benar ya. Yang B, pengendalian intern. Yang C, prosedur akuntansi biaya. Yang D, audit operasional. Nah, kalau yang B, C, dan D ini masih juga merupakan tugas dari auditor eksternal ya. Walaupun auditor internal juga melakukannya. Tapi yang paling jadi perhatiannya seorang auditor internal itu pasti pengendalian atas administrasi yang ada di dalam suatu perusahaan gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, pengendalian administratif internal. Nomor 18. Pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan dan pernyataan tersebut dapat bersifat implisit dan eksplisit disebut. Nah, jadi
pernyataan manajemen ini udah kita pelajari di TM2 atau TM3 kemarin lupa. Jadi pasti adalah asersi, ini gampang ya. Asersi itu pernyataan manajemen. Nah, lanjut nomor 19. Jenis-jenis bukti audit meliputi antara lain observation, documentation, and recalculation. Ya. Observasi, dokumentasi, dan penghitungan ulang recalculation. Jadi jawabannya ya pasti A, B dan C benar, karena ketiga hal ini bisa dijadikan sebagai bukti audit ya. Jadi kita line garis yang jawaban yang D. Nomor 20. Auditor melakukan inventory taking dalam hal untuk mengumpulkan bukti audit. Bukti audit ini termasuk dalam jenis, nah ada kata inventory taking di sini. Jadi dia ngambil inventory-nya gitu ya. Maka bukti audit ini tentu adalah physical examination karena dia berhubungan dengan fisik, karena dia ngambil langsung nih inventory taking gitu, ngambil inventory. Oke. Gampang ya nomor 20. Nomor 21. Dalam hal pengumpulan bukti audit, auditor dapat melakukan konfirmasi saldo piutang usaha kepada, nah, auditor melakukan konfirmasi nih ketika dia sedang mengaudit saldo piutang usahanya kepada, karena piutang usaha maka ini kan berarti dia harusnya menerima pendapatan gitu kan, tapi masih dalam bentuk piutang. Jadi kita perlu mengumpulkan bukti bahwa memang benar-benar ada penerimaan ini, benar-benar ada penghasilan itu, maka kita memerlukan konfirmasi dari customer yang memiliki piutang kepada kita gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi nomor 22. Dokumen hasil konfirmasi saldo piutang atau AR dan saldo utang usaha AP dan saldo cash in bank diperoleh dari sumber. Jadi hasil konfirmasi ini jawabannya pihak klien, hasil analisis pihak ketiga, atau jawaban semua jawaban ini benar, teman-teman. Oke, silakan berpikir dulu. Ya, jadi kalau kita mengkonfirmasi, ini konfirmasi, maka tentu kita mengkonfirmasinya ke pihak lain, bukan ke klien kita gitu. Jadi ini adalah ketika dokumen-dokumen seperti ini, AR, dokumen AP, dan dokumen cash in bank, maka kita perlu konfirmasi dari pihak ketiga lainnya. Pihak ketiga lainnya misalnya kalau saldo piutang ya berarti ke customer. Misalnya tadi bank rakyat tadi punya piutang usaha dari PT Surya Mas misalnya, berarti kita bisa melakukan konfirmasi saldo piutang usaha itu kepada PT Surya Mas gitu. Jadi PT Surya Mas inilah yang berperan sebagai pihak ketiga lainnya itu. Oke, lanjut nomor 23. Tinggal 3 soal lagi ya, teman-teman. 23. Dokumen rekonsiliasi bank atau bank reconciliation berasal dari sumber. Nah, kalau rekonsiliasi bank ini kita hanya perlu memperolehnya dari klien. Karena hasil rekonsiliasi bank itu akan diberikan kepada kliennya oleh bank. Jadi kita mendapatkan dokumen hasil rekonsiliasi ini tentu dari klien. Oke, nomor 24. Dalam merencanakan dan merancang pendekatan audit, auditor dapat melakukan kunjungan ke tempat klien antara lain untuk tujuan. Jadi ada kata kunjungan nih. Yang A, memahami struktur pengendalian internal. Yang kedua, memahami sistem administrasi. Dan yang C, mengetahui latar belakang bidang usaha. Jawabannya adalah tentu saja A, B, dan C itu semuanya benar. Karena A, B, dan C ini merupakan memang tujuannya ketika kita auditor kemudian datang ke suatu kantornya klien kita, pasti kita memerlukan ini semua ya. Kita perlu paham struktur pengendalian internal dalam entitas tersebut seperti apa, lalu kita perlu memahami juga administrasi pembukuannya seperti apa, dan kita juga perlu memahami latar belakang usaha klien ini yang paling dasar. Nah, jadi semua ini adalah benar ya, jawabannya A, B, dan C benar. Nah, terakhir nomor 25,
Melakukan pisah batas, yaitu menguji transaksi apakah dicatat dengan tepat waktu pada akhir periode tersebut. Ini TM2 ya. Ada kata pisah batas nih, gampang banget nih. Berarti itu adalah cut off. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi dengan berakhirnya pembahasan soal 25, maka berakhir pula pembahasan kita di review soal TM kelima AKSK kali ini. Teman-teman, sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas penyampaiannya, atau mungkin jawabannya ada yang kurang memuaskan, tapi aku harap teman-teman bisa mengerti dan bisa belajar dengan lebih giat lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!